Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang progres case-based learning yang berjudul efektivitas penggunaan e-resource dalam meningkatkan kualitas literasi digital mahasiswa ilmu perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Ada 4 anggota dalam kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Muzaki Hasim Rosyadi. Saya Nabil Muksid. Saya Amelia Siti Nuraini. Saya Apta Aprilina Lestari. Baik, itu keempat anggota kami. Selanjutnya di slide daftar isi, itu yang pertama ada kita membahas tentang latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada kesimpulan dan saran. Next slide menjelaskan tentang latar belakang yang mencangkup bagaimana penggunaan dari e-resource dalam mendukung kegiatan dan proses pencarian sebuah informasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya ada mengetahui kualitas wawasan yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melalui penggunaan e-resource dalam penyelesaian sebuah masalah. Selanjutnya ada menelaah dampak penggunaan e-research dalam kegiatan penelitian dan pencarian informasi. Next. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama itu adalah tingkat pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan e-research. Yang kedua adalah faktor pemanfaatan dari e-research itu sendiri. Next, ada efektivitas penggunaan e-research. Dan yang terakhir ada kendala dalam penggunaan e-research itu sendiri. Adapun tujuan dalam penelitian yang kami lakukan, yang pertama itu adalah mengetahui tingkat efektivitas dari yang pertama itu mengetahui tingkat pemahaman dari mahasiswa terhadap e-research. Yang kedua itu faktor pemanfaatan dari e-research. Dan yang ketiga itu adalah efektivitas penggunaan dari e-research-nya. Dan yang terakhir adalah kendala yang dihadapi dalam penggunaan e-research itu sendiri. Lanjut ke pembahasan yang pertama, pemahaman mahasiswa ilmu perpustakaan via UB terhadap penggunaan e-resource. E-resource merupakan sumber daya informasi digital yang sangat penting bagi mahasiswa, terutama dalam mendukung kegiatan akademik seperti penelitian dan penyelesaian tugas. Universitas Brawijaya menyediakan akses ke berbagai e-resource yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kualitas belajar mereka. Pemahaman mahasiswa ilmu perpustakaan VUB terhadap e-resource di Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa mereka menyadari pentingnya sumber daya ini dalam mendukung proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sekitar 75% mahasiswa melaporkan bahwa sering menggunakan e-resource. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memahami dan memanfaatkan e-resource secara efektif untuk menunjang studi mereka, seperti mencari sumber referensi dan jurnal-jurnal untuk menunjang pembelajaran mereka. Pembahasan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi mahasiswa ilmu perpustakaan via UB dalam memanfaatkan e-research. Yang pertama adalah mencari jurnal dan artikel internasional. Mahasiswa ilmu perpustakaan via UB dapat secara gratis mencari jurnal maupun artikel melalui e-research milik Universitas Brawijaya. Kemudian yang kedua, efisien untuk menyelesaikan permasalahan. Keberadaan e-research milik Universitas Brawijaya dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa ilmu perpustakaan via UB untuk menyelesaikan permasalahan mereka, seperti mengerjakan tugas, kemudian mengerjakan skripsi, dan penelitian-penelitian lainnya yang membutuhkan jurnal-jurnal internasional yang bisa didapatkan melalui e-research. Kemudian, berdasarkan penelitian kita, faktor yang mempengaruhi mahasiswa ilmu perpustakaan untuk menggunakan e-research itu penggunaannya yang fleksibel, di mana
Membuka e-research milik Universitas Brawijaya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa ada batas maksimal. Seperti itu. Next. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga yakni mengenai efektivitas penggunaan e-resource dalam meningkatkan kualitas literasi mahasiswa ilmu perpustakaan via UB. Yang pertama itu adalah yang pertama ini ada 3 aspek, yaitu ada aspek informasinya semakin luas. Dengan adanya e-research, pencarian informasi dan proses pemenuhan informasi dapat terjalin dengan cepat. Segala macam informasi dapat diakses oleh seluruh mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan penelitian ataupun sebagai informasi tambahan. Dan yang kedua ada efisiensi waktu bagi pengguna. Dengan adanya e-research yang dapat diakses secara 24 jam dapat menjadi hal yang sangat efisien untuk memenuhi kebutuhan informasi pada mahasiswa. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas literasi dan wawasan. Dengan adanya langganan e-research dengan jurnal luar, itu menjadi hal yang sangat diuntungkan oleh seluruh mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan informasi. Next. Baik, selanjutnya ada pembahasan keempat, yaitu pembahasan yang terakhir. Ada kendala yang dihadapi mahasiswa ilmu perpustakaan via UB dalam mengakses dan menggunakan e-research. Menurut data yang kami himpun, itu ada beberapa hal, akan kami rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama ada akses masuk pengguna e-research, yang kedua ada kelengkapan koleksi e-research, dan yang terakhir ada fasilitas akses offline dan akses unduh. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada akses masuk e-research itu memang beberapa mahasiswa itu mengeluhkan tentang akses masuk ke laman e-research. Beberapa mahasiswa itu mengeluhkan mengenai akses masuk ke dalam laman e-research. Untuk mengakses laman e-research itu memang sedikit rumit, dikarenakan di dalam laman tersebut memiliki banyak situs penyedia jurnal. Nah, Sivitas Akademik itu menggunakan EduVPN yang bertujuan untuk memaksimalkan keamanan data pengguna. Secara tidak langsung, data pengguna tidak semena-mena disalahgunakan, karena perpustakaan Universitas Brawijaya harus mendaftarkan laman e-research-nya sendiri kepada EduVPN dengan tujuan agar yang mengakses laman e-research tersebut adalah murni user yang memiliki akses ke perpustakaan itu sendiri. Yang kedua ada kelengkapan koleksi e-research. Menurut data yang kami himpun, memang untuk beberapa kata kunci dari pencarian jurnal atau repositori atau e-book itu terkadang memang tidak lengkap atau memang tidak ada ya. Mungkin ini menjadi kendala yang umum pada semua halaman e-research yang disediakan di internet. Nah, penyebab yang menjadi asal muasal permasalahan ini adalah biasanya kurangnya uploader atau kurang lengkapnya data uploader pada saat proses pengunggahan jurnal, e-book atau repository pada laman e-research. Jadi misal aslinya ada jurnalnya, cuman kelengkapan tagline atau kata kuncinya tidak disertakan secara lengkap oleh uploader tersebut. Nah, yang terakhir ada fasilitas akses offline dan akses unduh. Memang ini menjadi momok yang menjengkelkan bagi beberapa pengguna yang ingin menggunakan laman e-research tersebut, karena memang aksesnya tidak bisa secara offline atau tidak memakai jaringan internet. Nah, karena apa? Memerlukan jaringan internet itu untuk mempercepat proses pencarian. Kita tidak bisa membayangkan kalau misal laman e-research tersebut bisa diakses secara offline. Secara tidak langsung, laman e-research tersebut harus mengunduh berjuta-juta koleksi yang ada di dalamnya. Nah, tidak semua device itu mampu untuk memproses itu semua. Jadi, kenapa kok harus menggunakan jaringan internet itu untuk mempermudah? Jadi, kita itu hanya mencari apa yang kita butuhkan. Jadi, kalau misal kita mengunduh semuanya kan kita nggak semuanya membutuhkan ya. Maksudnya kita tidak membutuhkan semua koleksi yang
disediakan. Jadi seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada keterbatasan akses unduh. Memang untuk beberapa koleksi itu memiliki hak cipta yang tidak semata-mata bisa diunduh secara bebas karena pasti di situ juga ada undang-undang hak cipta. E-research, penyedia e-research juga tidak punya wewenang dalam membuka akses tersebut karena kalau misal membuka tanpa persetujuan dengan pihak uploader atau penulis itu pasti sudah termasuk pelanggaran hak cipta. Next. Jadi kesimpulannya di sini pemahaman mahasiswa ilmu perpustakaan via Universitas Brawijaya terhadap penggunaan e-resource menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka menyadari pentingnya sumber daya digital ini dalam mendukung kegiatan akademik. Sekitar 75% mahasiswa melaporkan penggunaan e-resource secara aktif yang membantu dalam pencarian referensi, jurnal, dan informasi yang mempercepat proses penelitian. Namun 25% mahasiswa lainnya tidak memanfaatkan e-resource secara maksimal, yang mencerminkan tantangan dalam literasi informasi dan akses ke platform digital. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengetahuan dan sosialisasi mengenai penggunaan e-resource agar semua mahasiswa dapat memaksimalkan manfaat yang ditawarkan. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, kami memiliki beberapa saran untuk e-research milik Universitas Brawijaya, yaitu seperti untuk meningkatkan pemanfaatan e-research di kalangan mahasiswa ilmu perpustakaan via UB, penting untuk mengadakan pelatihan literasi informasi secara berkala. Pelatihan ini dapat membantu mahasiswa memahami cara mengakses dan menggunakan platform e-research secara efektif, termasuk cara mencari dan mengevaluasi informasi dengan kritis. Di samping itu, pihak universitas perlu mengevaluasi dan memperbaiki infrastruktur akses e-research yang ada, mempermudah proses login dan meningkatkan kelengkapan koleksi yang tersedia akan sangat membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Selain itu, memberikan akses offline untuk beberapa materi penting atau menyediakan aplikasi mobile untuk e-research dapat meningkatkan fleksibilitas dan kenyamanan dalam pengguna. Next. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka yang kita ambil untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini. Baik, slide selanjutnya adalah slide ucapan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf atas pemaparan materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.